Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Adik-adik kelas 7 yang saya cintai, mari kita teruskan setelah kajian surat Al-Fatihah, surat An-Nas. Kenapa surat An-Nas? Karena apa? Al-Fatihah itu pembuka dari Al-Quran semuanya ini. Nah, kenapa nggak diteruskan dengan surat Al-Baqarah? Nah, itu kalau dalam sanad tartilan Al-Quran, itu biasanya kalau tartilan Al-Fatihah baru juz amma. Karena apa? Juz amma itu yang sulit. Setelah juz amma baru juz 1, juz 2, 3, 4 dan seterusnya. Untuk itu kajian tafsir ini saya samakan dengan tartilan surat Fatihah dan Al-Quran. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Mari kita artikan dengan ala pesantren, yaitu bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul dawa surah Muhammad, a'udzu nyuwun pangreksa sapa ingsun bi rabbin nasi klan pangerane menungso. Qul dawa surah Muhammad, a'udzu nyuwun pangreksa sapa ingsun bi rabbin nasi klan pangerane menungso, tegese Gusti Allah. Sifate pangeran malikin nasi kang milii utawa ngrajai pira-pira menungso, kang dadi rajane, kang duweni menungso. Jadi Malik itu raja sing duweni, sing menguasai. Ilahin nasi kang dadi pangerane menungso. Malikin nasi kang duweni sedaya menungso, ilahin nasi kang mengerani sedaya menungso. Nyuwun pangreksa min syarril waswasi, saking pengridune setan kang ganggu, saking pengridune setan. Pengridu itu gangguan. Al khannasi kang delik, min syarril waswasi, saking pengridune setan. Al khannasi kang delik, alladzi kang yuwaswisu kang ridu sapa ladzi fi sudurin nasi ing dalam pira-pira dodone menungso. Alladzi kang yuwaswisu kang ridu sapa ladzi fi sudurin nasi ing dalam pira-pira dodone menungso. Lah, gangguane setan mang minal jinnati, saking golongan jin, wan nasi lan golongan menungso. Minal jinna min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, surat An-Nas ini adalah diturunkan di Mekah. Ada yang mengatakan di Madinah. Jumlahnya ada 6 ayat. Lah, jumlahnya ada apa? 6 ayat. Tapi yang jelas ada 7 dengan bismillahnya. Minal jinnati wan nas. Dan 6 ayat ini diturunkan di Madinah tahun 7 Hijriah. Jadi surat An-Nas diturunkan di Madinah pada tahun 7 Hijriah. Loh, kenapa surat An-Nas ini ada 6 ayat? Jadi surat An-Nas ini ada 6 ayat. Sedangkan surat Al-Falaq ada
ayat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. 5. La qul a'udzu birabbin nas. 6. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Lah 6 ayat ditambah 5 ayat berapa? 11. Nah, surat An-Nas ini turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disantet atau disihir oleh penyihir perempuan di Madinah. Bayangkan, Rasulullah aja mempan disantet, disihir, apalagi kita, kalian. Makanya kita sebelum tidur harus baca Qul a'udzu birabbin nas. Lah, jumlah barang yang dikirim oleh penyihir tadi ada berapa? Ada 11. Berupa jarum, paku, berupa silet, berupa berbagai macam benda logam itu, rambut, itu dibundeli ada 11. Makanya surat An-Nas ini ada 6, Al-Falaq ada 5, berarti 11. Jadi ikatan-ikatan untuk mensihir ini ada 11. Makanya surat An-Nas ini adalah untuk menjaga kita minta pertolongan kepada Allah supaya terhindar dari hasudnya orang yang hasud, sihirnya orang yang menyihir, dari golongan jin atau manusia. Makanya kita harus membaca ini. Harus qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, dari apa kita minta pertolongan? Min syarril waswasi, dari gangguan setan yang mengganggu hati kita. Jadi setan itu mengganggu. Contohnya kalian di pondok, waktunya mau ngaji, pasti ada godaan. Nah, baik itu godaan dari setan atau dari teman. Ayo, loh, sekarang waktunya ngaji di musola. Nggak usah lah, ayo kita ke Triana aja. Loh, ini gangguan dari siapa? Dari setan atau teman? Ya, teman yang mempunyai taktik setan. Ingin melanggar peraturan pondok. Waktu ngaji di musola malah ngajak temannya jajan di luar. Ini contoh. Jadi min syarril waswasi. Karena apa? Setan di dalam hati kita itu selalu buat tempat sembunyi. Hati kita itu ibaratnya gini ya. Nah, ini setan masuk ke sini, sembunyi di sini, di sini, dan selalu mengganggu kita. Contoh kalian sudah di pondok, sudah mantep ingin belajar, sudah mantep ingin mondok memperdalam ilmu kitab dan ilmu Al-Quran. Tapi di tengah perjalanan ada godaan. Wah, nek ngene alung boyong wae rek. Enak nduk omah, mangan bebas, tidur bebas, bisa main HP sepuasnya. Nah, ini dah godaan apa? Hawa nafsu yang dikipasi oleh setan. Hawa nafsu sama setan. Makanya orang yang beriman itu selalu membaca surat ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin syaitan wan nas. Nah, setan itu bersembunyi dekat hati kita itu gimana caranya? Setan itu mempunyai belalai, kayak belalai gajah gitu loh. Mempunyai belalai. Nah, belalai ini selalu ditempelkan ke hati kita. Kalau kita lupa, lalai, takut, cemas, sedih, terlalu gembira, itu setan kesempatan untuk masuk. Makanya adik-adik, kalian tidak boleh terlalu senang, terlalu susah.
terlalu sedih, terlalu cemas. Hidup ini biasa aja lah, happy. Alhamdulillah saya bisa sholat subuh, bisa ngaji. Alhamdulillah bisa sarapan, senajan hanya lauknya satu. Alhamdulillah, semua sebab alhamdulillah. Kalau kita cemas, ya Allah ini gimana? Saya makannya nggak protokol kesehatan, cuma pia-pia, tempe, pia-pia. Gimana bisa kuat imun saya melawan corona? Nah ini kalian apa? Cemas. Kalau kalian cemas, malah mudah kemasukan setan, mudah kemasukan penyakit. Jadi hakikatnya penyakit itu yang membawa juga setan. Dikala kita cemas, susah, makanya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya ingat kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Kalau hati kita tenang, tubuh kita menjadi sehat. Makanya godaan setan itu selalu mengikuti dengan hati kita. Jadi setan itu mempunyai belalai. Kalau kita lupa langsung dimasukkan ke dalam hati kita. Disitulah kita terpengaruh. Makanya orang itu kalau marah, kalau sedih, kalau susah, cemas, gembira sangat, ini mudah disusupi oleh hawa nafsu setan. Terlalu suka, gembira, akhirnya menjadi orang sombong. Terlalu cemas, sedih, akhirnya menjadi orang depresi. Terlalu marah, akhirnya menjadi orang yang salah arah. Karena itu adalah jebakan-jebakan setan. Nah, cara mengusir gangguan setan itu gimana? Ya kita membaca zikir ini, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah ini. Contohnya, kalau kita mau sholat kok ragu, Allahu Akbar kok gitu. Makanya sebelum kita sholat baca qul a'udzu birabbin nas. Supaya kita takbir itu mantep, tidak ragu dan lain sebagainya. Makanya sebagai umat yang beriman, ini inti dari surat An-Nas supaya kita tidak tergoda oleh godaan setan. Dikala kita lisan kita berhenti berzikir, diam, maka hati kita harus berzikir. Dikala hati kita tidak berzikir, maka lisan kita harus berzikir. Insya Allah selamat dari godaan apa setan. Hati kita akan baharan. Makanya zikir lisan itu seperti lampu. Seperti lampu. Nah, kalau lampu ini dinyalakan, maka sekitarnya akan menjadi terang. Jadi kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, qul a'udzu birabbin nas. Meskipun hati kita tidak zikir, cuma lisan saja, ini akan menerangi sekitar lisan, yaitu apa? Mulai dari kepala kita sampai ujung kaki kita sampai sekitar kita. Makanya zikir itu perlu dengan lisan, jangan hati saja. Nah, jadi makanya gangguan setan ini betul-betul harus kita antisipasi. Makanya ini perlu kita teladani. Karena apa? Yang mengganggu kita itu ada dua, setan jin dan setan manusia. Kalau setan jin jelas mengganggu hati kita. Nah, yang sulit itu setan manusia. Contoh kecil aja, ayo kita ke kafe, nggak jadi ya. Saya mau ke masjid sholat isya. Kemudian yang mengajak, menawari, merayu, nggak usah khawatir, nanti ke kafe saya yang bayar. Kalau gitu ikut. Loh, gratis. Makanya ini adalah godaan setan jin dan setan manusia. Makanya ini jelas surat An-Nas ini betul-betul, makanya kemarin Al-Fatihah diawali dengan ba. Nah,
ba. Lah, terakhir dari Quran kul a'udzu birabbin nas diakhiri dengan sin minal jinnati wan nas. Jadi Al-Qur'an itu kalau kita buka huruf pertama itu ba, huruf terakhir sin. Kalau dibaca bas, bas itu artinya apa? Tamma. Sempurna. Jadi kalau sudah sempurna sudah beres semua. Kalau sudah sempurna apa? Beres. Makanya ini kita kalau sebelum tidur baca Al-Fatihah, qul a'udzu birabbin nas, itu sama dengan pahalanya menghatamkan atau sedekah kepada seluruh orang sedunia. Makanya sebelum tidur baca qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, itu pahalanya sama dengan memberi makan orang sedunia, anak yatim sedunia. Cukup sekian. Nanti kita lanjutkan kajian berikutnya yaitu surat Al-Falaq. Jangan lupa adik-adik surat An-Nas dibaca ya, supaya kalian tidak mudah menjadi kesurupan atau bimbang, ragu. Hidup kalian akan menjadi tenang. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.